Saudara-saudari, pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah atau masa puasa, menjadi masa untuk kita melaksanakan tobat, masa penuh rahmat bagi umat beriman, bagi seluruh umat beriman. Karena pada masa ini kita akan menerima, kita akan ditandai dengan abu. Abu adalah tanda kerapuhan. Manusia yang mudah jatuh ke dalam kelemahan dan dosa. Abu juga adalah tanda pertobatan. Rabu Abu yang kita rayakan ini menandai hari pertama Prapaskah, ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita menuju Jumat Agung, untuk kemudian kita dapat merayakan kebangkitan Yesus pada hari Minggu Paskah. Pada Rabu Abu ini, Gereja Katolik mengadakan perayaan khusus, perayaan Ekaristi ataupun ibadat sabda, di mana semua warga gereja diberkati dengan abu, biasanya menandai dahi dengan tanda salib. Berkat biasanya diberikan sebagai pengingat bahwa kita semua berasal dari abu, dan kita semua akan kembali menjadi abu. Kita memulai masa tobat dengan berpuasa, bermati raga, beramal kasih, dan meningkatkan kehidupan doa kita. Masa puasa adalah masa kita berbenah diri dan hidup kita sebagai orang beriman. Hari ini adalah kesempatan secara khusus untuk lebih menahan diri dari segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Kesempatan untuk terus berbuat amal dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan dan diri kita sendiri. Puasa sejati adalah membangun pertobatan dengan mengoyakkan hati, membangun sikap batin dengan meninggalkan hal-hal buruk dalam hati dan dalam sikap hidup sehari-hari. Maka pertobatan adalah proses mencapai kesempurnaan hidup Kristiani melalui perbuatan amal kasih, melalui doa dan puasa. Kebiasaan bertobat dengan abu adalah pengembangan dari kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa lalu yang sering duduk di tanah dalam puing-puing abu dan menyebarkannya untuk mengekspresikan penyesalan mereka atas perbuatan buruk atau dosa-dosa mereka. Para nabi dalam Perjanjian Lama misalnya menyinggung soal abu dengan mengingatkan umat Allah tentang siapa sesungguhnya manusia itu. Ketika Yeremia berseru, "Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu." Ia ingin mengingatkan bangsanya untuk bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika orang-orang Niniwe mendengarkan berita penghukuman dari Allah melalui Nabi Yunus, mereka sadar dan percaya. Sebagai salah satu tanda pertobatan, ketika Raja Niniwe mendengarkan nubuat Yunus bahwa Niniwe akan ditunggang balikkan, ia turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, menyelubungkan kain kabung, lalu ia duduk di atas abu. Selain itu, dalam kitab Daniel, di tengah penderitaannya juga ia memohon kemurahan hati Allah dengan tanda abu. Ayub juga duduk di atas abu ketika mengalami pencobaan yang besar. Begitu juga Ester ketika menerima kabar dari Mordekai. Menerima kabar dari Mordekai, anak dari saudara ayahnya, bahwa ia harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya. Ia menaburi kepalanya dengan abu sebagai tanda kesedihan, penyesalan, dan pertobatan. Dalam Mazmur 102 ayat 10 dikatakan penyesalan juga digambarkan dengan memakan abu.
Semua tindakan itu mengungkapkan sikap penyesalan dan pertobatan, sekaligus juga kesadaran akan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Sikap penyesalan dan pertobatan umat didasarkan kepada kesadaran akan kefanaannya sebagai manusia. Itu sebabnya pada hari Rabu Abu, gereja menggunakan abu untuk menyatakan hakikat manusia yang fana dan lemah. Dengan demikian, Rabu Abu dan Prapaskah merupakan masa di mana gereja menyadari keberdosaan dan kefanaan diri serta ketergantungannya pada rahmat Tuhan. Selama 40 hari masa Prapaskah, umat Allah dianjurkan untuk berpuasa. Bentuk puasa lahiriah yang dapat dilakukan adalah menyangkal diri terhadap hal-hal yang begitu digemari, atau menghindari hal-hal yang selama ini mengikat atau menjadi ketergantungan. Sedangkan bentuk puasa batiniah yang dapat dilakukan adalah menyangkal diri secara intensif terhadap kebiasaan buruk seperti marah, iri hati, sombong, tamak, malas. Semua tindakan puasa tersebut diharapkan menghasilkan pembaruan hidup. Kita melaksanakan puasa selama Prapaskah ini karena kita menyadari bahwa kita harus semakin terbuka untuk menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Pertobatan yang dimaksud adalah agar kehidupan kita semakin berkenan di hati Tuhan. Pertobatan yang dimaksud adalah agar kehidupan kita semakin berkenan di hati Tuhan dan kita semakin setia memelihara kekudusan hidup. Itulah sebabnya makna pertobatan bukan terletak pada upacara pembubuhan tanda salib yang dari abu di dahi kita, melainkan pada pertobatan hati. Kita dengan sungguh-sungguh harus menyesali semua kesalahan dan dosa kita, dan dengan penuh syukur mengalami kasih dan pengampunan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil pada hari ini memberikan 3 hal yang menjadi bagian penting dalam hidup kita selama menjalani masa puasa ini. Ketiga hal yang dimaksud adalah memberi sedekah, doa, dan puasa. Ketiga hal ini haruslah kita hayati di hadirat Tuhan dan sesama dalam semangat kerendahan hati. Tuhan menasihatkan supaya kita tidak perlu memamerkan segala yang kita miliki atau kita lakukan. Hendaknya semuanya itu untuk kemuliaan namanya yang kudus. Bapa di surga selalu melihat yang tersembunyi di dalam hati. Hati adalah Shekinah, tempat Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Tuhan Yesus menasihati kita untuk menghindari sedapat mungkin sikap lahiriah seperti suka memamerkan kelebihan, menceritakan bantuan kepada sesama. Seharusnya kita diam dan bersyukur karena Tuhan bisa menjadikan kita tangannya untuk rela menolong, mulut untuk bersyukur, dan tubuh untuk berpuasa. Tentang memberi sedekah, Tuhan Yesus mengajak kita supaya memberi sedekah dengan ketulusan dan kemurnian. Apabila memberi sedekah, janganlah kita mencanangkan hal itu supaya dilihat dan dipuji orang, karena sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Bersedekah menuntut orang keluar dari dirinya dan menjumpai orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Bersedekah adalah wujud solidaritas terhadap sesama, teristimewa kepada mereka yang berkekurangan dan menderita. Bersedekah mengungkapkan kesadaran kita akan yang lain sebagai saudara. Tentang berdoa, Tuhan juga menghendaki kesederhanaan dan ketulusan hati kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Berdoa adalah sikap hati yang baik, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Dengan berdoa, kita senantiasa berjumpa dan mengalami kasih Allah. Melalui doa, kita membuka diri terhadap Allah
dan membiarkan Roh Allah senantiasa berkarya dalam dirinya. Mereka yang berdoa supaya orang lain melihatnya dan memujinya, mengatakan bahwa diri kita orang suci yang patut disanjung tinggi. Mereka yang demikian sudah mendapatkan upahnya. Sesungguhnya Ia melihat keterbukaan dan kesungguhan hati kita untuk bersatu dengannya. Tentang berpuasa, Tuhan menghendaki supaya kita tetap bergembira dan menjauhi hati yang sedih. Selagi Yesus sebagai mempelai masih ada bersama dengan kita sebagai sahabat mempelai, maka yang ada hanya sukacita. Ketika Yesus sang mempelai mulai menderita, saat itulah kita sebagai sahabat mempelai berpuasa. Berpuasa terutama ialah upaya meningkatkan kualitas hidup pribadi. Berpuasa merupakan kesempatan bagi kita untuk mengolah diri agar menemukan karya Roh Tuhan dalam hidup kita. Kita pun diingatkan oleh Yesus di awal masa Prapaskah ini, pada masa puasa ini, agar berhati-hati dalam menjalankan kewajiban agama kita sebagai orang beragama dan beriman. Dalam menjalankan kewajiban agama, kita diingatkan supaya jangan suka dilihat orang, karena hal itu justru tidak mendatangkan rahmat dan berkat. Kita perlu waspada agar kita tidak jatuh. Orang seperti itu sudah mendapat bagiannya dari Allah. Juga dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa dan berpuasa. Semua tindakan ini harus dijalankan dari hati dan dengan hati dan hanya demi kemuliaan Tuhan. Semua ungkapan lahiriah harus keluar dari ketulusan hati, dari kerendahan hati dan dari kesungguhan hati, tanpa ada maksud tersembunyi. Mengapa? Karena Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadanya. Kita berdoa semoga awal masa puasa, masa Prapaskah ini kita jalani dalam semangat pertobatan dan kerendahan hati. Akhirnya, puasa kita selama masa Prapaskah ini menjadi tanda nyata kesediaan kita untuk sungguh-sungguh berdamai dengan Allah, yang akan memampukan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan dengan sesama. Amin.